Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin mempresentasikan mengenai tugas kelompok agenda satu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Eh, dengan judul menguatkan jati diri bangsa, mengimplementasikan Pancasila dan membela negara di era milenial. Dengan kelompok sub 2 yaitu dengan anggota yang pertama ada Jerry Matias Sinaga, yang kedua ada Dimas Setiawan, yang ketiga ada Zulfikar Putra Guswanto, yang keempat ada Muhammad Fadil Akbar, yang kelima ada Muhammad Harizki. Next. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu jati diri kita sebagai bangsa. Untuk jati diri bangsa adalah suatu ciri khas atau identitas asli yang bisa membedakan antara kita sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa lain, berupa nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun serta membentuk karakter dan kepribadian nasional. Sebagai bangsa Indonesia, jati diri kita terletak pada keberagaman yang bersatu. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai suku, budaya, bahasa, serta agama yang disatukan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, untuk jati diri kita ini juga melekat pada semangat gotong royong, nasionalisme, toleransi, serta rasa bangga terhadap identitas nasional. Dalam dunia modern saat ini, jati diri kita ini bisa menjadi fondasi agar kita tetap kokoh menghadapi suatu tantangan global, menjaga persatuan, serta melanjutkan perjuangan pendiri bangsa. Untuk ciri khas jati diri bangsa sendiri yaitu yang pertama adalah toleran atau menghormati perbedaan dan hidup berdampingan satu sama lain. Yang kedua adalah ramah dan sopan, yaitu budaya santun dalam bertutur serta bersikap. Selanjutnya adalah gotong royong, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah musyawarah untuk mufakat atau dengan mengutamakan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan. Yang selanjutnya adalah berjiwa sosial, yaitu mudah membantu orang yang sedang dalam mengalami kesulitan. Ya, selanjutnya adalah pentingnya memahami jati diri kita sebagai bangsa. Yang pertama adalah untuk menguatkan rasa kebangsaan. Yang selanjutnya adalah membentengi diri kita dari budaya negatif luar, namun tetap selektif serta tetap mengikuti globalisasi. Yang selanjutnya adalah menjadi dasar pembangunan karakter bangsa kita sendiri. Baik, saya akan lanjutkan tentang implementasi 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, yaitu kita harus menjaga sikap toleransi di lingkungan kerja, menghormati rekan kerja yang berbeda agama, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, serta tidak diskriminatif dalam pelayanan publik, tetap melayani semua masyarakat dengan adil tanpa memperhatikan latar belakang keagamannya. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus senantiasa melayani masyarakat dengan sopan, ramah, dan berempati apalagi terhadap kelompok yang rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas. Selanjutnya itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak menyalahgunakan jabatan untuk menindas ataupun mengintimidasi. Selanjutnya menunjukkan empati kepada sesama seperti membantu korban bencana, serta menghargai hak-hak orang lain tanpa diskriminasi. Sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita harus senantiasa menjaga integritas bangsa dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, ataupun politik. Ya, kemudian kita harus menghindari perilaku eksklusif di kantor, misalnya membentuk kelompok berdasarkan daerah asal, suku, ataupun agama. Kemudian kita tidak boleh mudah terprovokasi isu sara. Sila yang keempat akan saya lanjut, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu aktif berpartisipasi dalam rapat dan diskusi, menyampaikan ide dengan sopan dan logis, mendengarkan pendapat orang lain dengan adil dalam forum atau rapat. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah, mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja.
Yang terakhir, tidak mengambil keputusan sepihak, melainkan melalui prosedur yang transparan dan partisipatif. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat 4 poin di sini. Memberikan pelayanan publik secara adil dan tidak memihak siapapun yang dilayani, tanpa diskriminasi, status sosial, suku, agama, dan koneksi. Menolak praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, yang bisa merusak keadilan sosial. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan curang dalam pekerjaan demi keadilan untuk semua. Poin terakhir, mendukung program pemerataan pembangunan. Yang ketiga, sikap bela negara sebagai generasi milenial ataupun ASN. Yang pertama, menghadapi isu hoax yang sering beredar. Terdapat 4 poin. Yang pertama, sebagai ASN dan milenial wajib mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya, terutama di grup WhatsApp, media sosial, dan komunitas kerja. Poin yang kedua, aktif mencari sumber informasi terpercaya, misal dari situs pemerintah atau media mainstream, untuk menghindari termakan berita bohong. Poin yang ketiga, tidak mudah terprovokasi isu sara, politik, atau agama yang disebarkan lewat hoax. Poin keempat, menjadi agen literasi, mengedukasi keluarga, teman, dan rekan kerja tentang cara membedakan berita asli dan hoax. Poin yang B, menghadapi budaya asing yang muncul dari media sosial, khususnya penggunaan TikTok. Di sini terdapat 4 poin juga. Yang pertama, menonton konten TikTok yang bermanfaat dan edukatif, serta menolak atau menghindari konten negatif seperti budaya hedonisme, body shaming, kekerasan, atau budaya instan. Poin yang kedua, aktif membagikan atau mendukung konten kreatif yang mengangkat budaya Indonesia, seperti kuliner tradisional, pakaian adat, tari, dan musik daerah. Poin yang ketiga, tidak ikut-ikutan tren TikTok yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Misalnya tren pamer kekayaan berlebihan atau challenge berbahaya. Poin yang terakhir, yang keempat, sebagai ASN atau milenial, membangun citra positif bangsa di dunia digital. Berbagai prestasi, inovasi, motivasi, dan inspirasi. Sekian paparan dapat disimpulkan bela negara adalah bukan hanya soal mengangkat senjata atau yang lain, tetapi juga membangun kesadaran sosial, menjaga persatuan, dan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kita sebagai ASN eh, menjadi teladan di tengah masyarakat. Sekian paparan dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin arahan dan bimbingannya.